dengan locus delicti ya. Kita sekarang melanjutkan dengan materi yang baru, yaitu locus delicti. Locus delicti itu adalah ya tempat ya, locus, tempat terjadinya suatu perbuatan pidana. Berlakunya hukum pidana menurut tempat ya, menurut tempat. Jadi hukum pidana itu berlaku berdasarkan tempat terjadinya suatu perbuatan pidana. Ya. Locus. Ya. Jadi dalam pasal 2 ya, ini locus delicti itu ada di dalam pasal 2, ini ada yang baru masuk, terpaksa nggak saya izinkan ya. Yang baru masuk tidak bisa diizinkan karena udah terlambat. Ya. Jadi locus delicti itu ada dalam pasal 2 KUHP ya. Pasal 2. Di sana dinyatakan bahwa, coba yang buka KUHP, coba dibaca pasal 2. Silakan baca. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Ya, maknanya apa? Maksudnya apa? Ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana diterapkan terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Maksudnya apa? Mungkin penerapan asas statuta mixta, Pak, di mana suatu pelaku tindak pidana dihukum menggunakan hukum yang berlaku di mana ia melakukan tindak pidana tersebut. Betul ya. Jadi itu maknanya bahwa hukum pidana itu bisa diberlakukan terhadap suatu perbuatan pidana. Jadi di mana dia melakukan ya. Jadi hukum pidana mana tergantung lokusnya di mana. Tadi dikatakan dalam pasal 2 mengatakan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kan gitu ya. Di wilayah teritorial Indonesia. Ya toh? Itu hanya berlaku terhadap WNI atau juga berlaku terhadap WNA? WNA juga, Pak. WNA juga. Kenapa Anda mengatakan WNA juga? Ada kata-katanya yang menunjukkan WNA, WNI nggak di situ? Tidak, tapi tergantung tempatnya, tempat di mana seseorang itu melakukan tindak pidana. Oke, coba dilihat dalam rumusan pasal 2 itu. Kata-kata yang mana menunjukkan bahwa WNI maupun WNA? Nggak ada, Pak, adanya setiap orang. Setiap orang itu kan itu. Ya enggak? Dia enggak menunjukkan WNI maupun WNA toh. Dia hanya menunjukkan setiap orang. Setiap orang itu subjek delik. Setiap orang itu tidak memandang siapapun kan. Laki-laki, perempuan, ya kan? Kemudian berkulit hitam, berkulit putih, beragama Islam, beragama non-Islam, setiap orang. WNI, WNA, ya enggak? Nah, itulah yang menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia itu berlaku terhadap semua perbuatan pidana yang dilakukan di wilayah teritorial Indonesia. Teritorial Indonesia. Nah, kalau mau ditambahkan baik dilakukan oleh WNI maupun WNA, ya kan? Tapi nggak perlu karena sudah ada kata-kata setiap orang. Ya enggak? Setiap orang itu menunjukkan siapapun yang merupakan subjek hukum. Ya, manusia, ya kan? Manusia. Subjek hukum itu siapa? Manusia toh? Hewan kan nggak bisa menjadi subjek hukum, ya enggak? Jadi setiap orang, ya. Nah, setiap orang di sini dalam hukum pidana, kalau kita belajar PIH dulu, subjek hukum itu ada berapa macam? Yang pertama naturlich person, yang kedua apa satunya? Naturlich person itu adalah orang, yang kedua adalah recht person. Recht person itu apa? Apa itu recht person? Naturlich person dan recht person. Naturlich person itu adalah manusia alamiah, orang ya. Sedangkan recht person itu adalah badan Badan hukum. badan hukum. Ya. Itu
subjek hukum, ada 2. Cuman khusus untuk hukum pidana, coba didengar baik-baik ya. Khusus untuk hukum pidana, terutama KUHP, ya KUHP yang Wetboek van Strafrecht itu, ya KUHP itu hanya mengakui naturlig person, ya. Nah, jadi KUHP itu hanya mengakui naturlig person. Khusus untuk KUHP ya. Tapi hukum perdata yang lain itu juga mengakui recht person. Ya, jadi kita KUHP hanya mengakui naturlig person. Dasar hukumnya di mana? KUHP mengakui naturlig person bisa dilihat dalam pasal 59 ya. Pasal 59 KUHP. Coba dibaca pasal 59 itu. Pasal 59. Coba dibaca. Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana. Ya. Jadi itu secara implisit ya, walaupun tidak secara eksplisit, di situ menyatakan bahwa dia tidak menghukum badan hukum, tetapi menghukum orang. Badan hukum itu kan diwakili oleh siapa? Pengurus, toh, ya kan? Badan hukum itu diwakili oleh pengurus. Jadi pengurus itu ada direksi, ada direktur, ada komisaris, ada macam-macam kan? Ya. Kalau UII itu kan UII badan hukum nggak? Ya, ya kan? Tapi yang melaksanakan siapa? UII itu. Ya pengurus. Siapa pengurusnya? Rektor, ya kan? Rektor, dekan dan seterusnya itu pengurusnya. Ya. UII bisa melakukan kejahatan nggak? Bisa. Ya, bisa. Gimana caranya? Ya, kalau itu merupakan kebijakan dari UI. Ya. Terus siapa yang bertanggung jawab? Apakah UI-nya atau pengurusnya? Nah, menurut KUHP kita yang sekarang berlaku itu, yang bertanggung jawab adalah pengurusnya, bukan UI-nya. Ya. Itu KUHP ya. Tapi kalau KUHP Perdata, UI-nya bisa bertanggung jawab. Ya. Seperti misalnya first travel ya. First travel itu kan bisa dipertanggungjawabkan first travel-nya. Ya. Tidak hanya pemiliknya, tetapi lembaganya juga bisa dipertanggungjawabkan, yaitu pidana denda atau dia dibubarkan. Ya. Tapi itu adalah ketentuan undang-undang di luar KUHP. Ya. Ketentuan undang-undang di luar KUHP dimungkinkan badan hukum itu dijadikan sebagai subjek dan dapat dipidana. Tapi KUHP terutama KUHP Wetboek van Strafrecht itu hanya mengakui orang sebagai subjek delik. Ya, dia tidak mengakui badan hukum. Ya. Baik, jadi locus delicti itu adalah diatur dalam pasal 2. Pasal 2 itu disebut asas apa? Asas teritorial. Ya, tadi sudah saya sebutkan ya. Asas teritorial. Ya, asas teritorial. Pasal 1 asas apa? Legalitas. Asas legalitas ya. Pasal 2 adalah asas teritorial. Asas teritorial artinya apa? Artinya semua perbuatan ya, artinya hukum pidana Indonesia itu dapat diberlakukan terhadap semua perbuatan ya, terhadap semua perbuatan yang terjadi di wilayah teritorial negara Republik Indonesia. Paham ya? Baik dilakukan oleh WNI maupun WNA. Ya enggak? Itu merupakan asas teritorial.
Asas teritorial. Nah, asas wilayah teritorial Indonesia itu sampai di mana? Wilayah Indonesia dari mana ke mana? Ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Ya enggak? Itu daratannya. Bagaimana dengan lautannya? Apalagi Indonesia kan negara kepulauan. Kalau teritorial itu dianggap sebagai daratan, berarti kalau terjadi di Kepulauan Jawa, itu wilayah Indonesia atau bukan? Kan ada Laut Jawa, kan ada Laut Sumatera. Yang dimaksud teritorial itu apakah cuma daratan atau juga termasuk lautan? Termasuk lautan. Oh, termasuk lautan. Berarti antar pulau itu masuk wilayah Indonesia ya? Laut Jawa misalnya. Bagaimana kalau bukan antar pulau? Misalnya di wilayah selatan itu kan nggak ada pulau lagi kan, misalnya ya. Tidak berbatas itu, ya. Kalau misalnya antar pulau ya masih teritorial Indonesia. Tapi kalau misalnya pulaunya itu ada di selatan, kemudian ke selatan itu sudah tidak ada pulau lagi, ke selatan itu semua lautan yang bisa sampai ke Australia, bisa sampai ke mana gitu kan. Sampai batas mana Indonesia? Anda mengatakan sampai lautan juga ya. Nah, lautannya itu ada batasnya enggak? 200 mil, Pak. 200 mil ya, itu merupakan kesepakatan internasional ya. Jadi diukur 200 mil dari pulau yang terjauh. Paham? Dari pulau yang terjauh sampai 200 mil itu wilayah Indonesia. Paham ya? Jadi kalau terjadi kejahatan di laut, ya, selama itu masih dalam batas 200 mil, ya, selama itu masih dalam batas 200 mil dari daratan yang paling terluar, maka hukum pidana Indonesia masih bisa diberlakukan. Nah, bagaimana kalau itu lebih dari 200 mil? Mungkin nggak ada terjadi kejahatan di luar 200 mil? Mungkin nggak? Mungkin, Pak. Mungkin. Gimana caranya melakukan kejahatan? Berenang? Mungkin di tengah laut, kapal antar kapal, Ya, pembajakan. di atas kapal ya. Kejahatannya tuh jadi di atas kapal. Kapal itu sedang berlayar. Berlayarnya tuh di luar wilayah Indonesia. Dan itu merupakan bukan wilayah negara lain juga, karena laut bebas. Ya kan, laut bebas itu kan tidak bertuan toh. Ya, tidak ada yang memiliki. Kalau 200 mil kan itu milik Indonesia. Jadi kalau melakukan penangkapan ikan itu masuk ke 200 mil jaraknya itu harus izin, ya kan? Kalau nggak izin berarti pencurian. Ya, jadi 200 mil itu masih wilayah Indonesia. Termasuk juga negara lain juga gitu kan? Sama, ya. Nah, cuman masalahnya apabila terjadi kejahatan dan kejahatan itu terjadi di laut bebas, tentu saja di laut bebas itu dilakukan di atas kapal ya. Ya nggak mungkin berenang ya. Laut bebas itu jadi di atas kapal itu macam-macam kejahatan bisa terjadi toh. Ya kan? Bisa terjadi penganiayaan, bisa terjadi pembunuhan, bisa terjadi pemerkosaan, bisa terjadi KDRT, bisa terjadi penipuan, bisa terjadi penggelapan, ya enggak? Bisa terjadi perampokan, ya enggak? Semua hal bisa terjadi di atas kapal itu. Nah, bagaimana kalau ada orang yang melakukan kejahatan di atas kapal di luar wilayah teritorial Indonesia?
Siapa yang berhak mengadili? Siapa yang berhak mengadili? Ataukah tidak perlu diadili? Itu di laut bebas. Wilayah tidak bertuan. Apakah hukum pidana Indonesia bisa diberlakukan? Itu pertanyaan saya dulu. Pernah, bisa nggak? Bisa nggak? Apakah hukum pidana Indonesia bisa diberlakukan terhadap kapal itu? Tinggal jawab, bisa atau tidak? Bisa nggak? Kalau kapal itu kapal Indonesia atau kapal asing misalnya, ya terserah apakah Indonesia atau asing, berlayar di luar wilayah teritorial Indonesia, apakah terhadap kapal Indonesia itu bisa dikenakan hukum pidana Indonesia? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Kenapa? Sesuai dengan penjabaran dari pasal 3. Oke, pasal 3. Kalau itu dilakukan di atas kapal asing, bisa nggak? Tadi Anda katakan kalau gitu di atas kapal Indonesia bisa, karena itu merupakan penjabaran dari pasal 3 KUHP. Nanti saya jelaskan. Oke, saya setuju, bisa. Bagaimana kalau itu terjadi di atas kapal asing? Apakah hukum pidana Indonesia bisa diberlakukan? Bisa atau tidak? Bisa nggak? Maaf Pak, Ya. menurut saya bisa selama melanggar kepentingan Indonesia menurut pasal 4. Oh, nanti dulu. Kita bicara teritorial dulu. Bisa nggak kalau teritorial? Ya, kalau teritorial nggak bisa ya. Nggak bisa. Terus siapa yang mengadili? Misalnya itu kapal Jepang. Ya. Kapal Jepang. Walaupun kebetulan nakhodanya dari Indonesia, ya, atau anak buah kapalnya dari Indonesia, warga negara Indonesia. Terjadi kejahatan di atas kapal itu, tapi di luar teritorial 200 mil. Apakah hukum pidana Indonesia bisa diberlakukan? Tidak, ya. Apakah itu dilakukan oleh WNI maupun warga negara? Terus siapa yang bisa mengadili itu? Apakah hukum pidana Jepang bisa diberlakukan? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa nggak? Bisa. Tergantung Bisa. dari bendera atau. Nah, berarti kan sekarang kita sudah tahu ya. Jadi kalau ada kapal itu berlayar di laut bebas, maka yang berhak mengadili adalah yang di mana kapal itu terregistrasi. Makanya ada bendera di atas kapal itu, ya. Jadi bendera di atas kapal itu bukan hiasan, ya. Bendera itu sudah ketentuan internasional, ya. Bendera di atas kapal itu menunjukkan bahwa kapal di atas kapal itu merupakan kedaulatan dari negara di mana bendera itu dipasang. Jadi di atas kapal itu seolah-olah itu negara. Ya. Apakah itu berbendera Jepang, berbendera Vietnam, berbendera Indonesia. Tidak peduli siapapun warga negaranya di atas kapal itu. Ya. Jadi sekarang
kalau itu terjadi di atas kapal, maka kapal Indonesia ya, kalau itu terjadi di atas kapal Indonesia, maka hukum pidana Indonesia bisa diberlakukan. Tapi kalau itu terjadi di atas kapal asing, Jepang, Amerika, Australia, maka yang berhak mengadili adalah negara tersebut. Ya. Jadi kalau ada beca berbendera merah putih itu ada maknanya enggak? Enggak ada ya. Ada beca kan berbendera merah putih. Jadi kalau terjadi kejahatan di atas beca itu, ya, terjadi pemerkosaan di atas beca itu kalau misalnya becanya berbendera Belanda gitu, apakah hukum pidana Belanda yang bisa diberlakukan? Tidak, Pak. Tidak ya. Kenapa tidak? Katanya ada bendera. Karena itu mungkin hanya untuk aksesoris saja. Bukan itu. Jawabannya ada di pasal 3. Coba dibaca pasal 3. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Nah, gitu. Di dalam kendaraan air atau pesawat. Pesawat siapa? Milik Indonesia. Pesawat Indonesia. Jadi kalau terjadi kejahatan di dalam kendaraan air, ini ya kapal ya, atau di pesawat udara yang itu milik Indonesia, maksudnya milik Indonesia itu adalah nggak mesti harus milik negara ya, bisa saja milik swasta. Lion Air itu milik negara atau bukan? Bukan toh. Negara itu hanya punya Garuda toh. Pelni itu Indonesia, negara yang punya kan. Tapi kalau kapal-kapal swasta kan banyak. Ya, jadi itu bukan milik negara tapi kapal apa tadi? Kapal apa tadi, Mbak? Coba kapal pasal 3 itu apa? Jadi tidak menunjukkan itu milik negara, tapi itu adalah bahasanya apa tadi, Mbak? Mbak Tika. Di mute, Mbak, unmute. Kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Nah, Indonesia. Indonesia itu bukan milik pemerintah ya. Indonesia itu maksudnya registrasi. Registrasi itu di mana kapal atau pesawat udara itu didaftarkan ya. Coba plat nomor kendaraan kita kan juga macam-macam toh. Ada L, ada AB, ada N, ada BG, itu kan menunjukkan bahwa kendaraan itu diregistrasi di mana, ya kan? Cuma itu tidak menunjukkan teritorial, itu hanya menunjukkan bahwa dia membayar pajak di tempat dia diregistrasi, ya. Jadi dalam pasal 3 itu, ya, pasal 3 itu merupakan perluasan dari pasal 2. Pasal 2 diperluas. Ya. Kalau pasal 2 itu adalah asas teritorial, maka pasal 3 itu adalah asas teritorial juga. Ya. Tapi asas teritorial yang diperluas. Paham? Nah, saya mau nanyakan, kenapa? Kenapa asas teritorial itu perlu diperluas? Atau dengan kata lain, kenapa harus ada pasal 3? Kan pasal 2 aja sudah cukup. Apakah pasal 2 tidak cukup? Kenapa harus ada pasal 3? Kenapa? Agar kejahatan apa? Coba silakan. Agar Mungkin agar kejahatan yang di luar daratan atau lebih spesifik aja Pak, karena hal tersebut kan diatur di pasal 1 UU nomor 43 tahun 2008 menyebutkan wilayah Indonesia itu mencakup darat, laut, dan udara. Jadi mungkin agar tindak kejahatan yang bisa dipidanakan itu lebih spesifik saja Pak. nah itu masih pasal 2 KUHP. Darat, laut, udara. Tapi masih 200 mil, Mas.
Ini di luar 200 mil. Ya. Jadi teritorial Indonesia itu masuk darat, laut, dan udara, tapi masih dalam batas waktu 200 mil. Tapi ketika dia di luar 200 mil itu bukan wilayah kita lagi. Nah, apabila terjadi kejahatan di luar 200 mil itu, dan terjadinya di atas kapal laut maupun kapal udara, maka hukum pidana Indonesia tetap bisa diberlakukan. Dan ini berlaku universal untuk seluruh negara juga. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa harus ada pasal 3? Kenapa asas teritorial itu perlu diperluas? Bayangkan kalau misalnya cuma pasal 2, apa yang terjadi? Bisa dibayangkan nggak? Kalau cuma pasal 2 tanpa pasal 3, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau cuma pasal 2 saja, tanpa pasal 3, maka yang terjadi adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan di atas kapal maupun di pesawat udara itu tidak ada yang mengadili. Kan gitu. Ya enggak? Enggak ada yang mengadili. Siapa yang mengadili? Enggak ada. Ya kan? Coba, Munir itu terbunuhnya di mana? Pesawat. Pesawat. Pesawat apa? Garuda. Garuda. Pada waktu penerbangan kemana? Belanda, Pak. Ke Belanda. Matinya di Belanda atau di wilayah teritorial Belanda atau sebelum nyampe Belanda? Sebelum sampai. Sebelum nyampe. Berarti kan dia tidak ada negara, tidak bertuan toh. Coba kalau misalnya nggak ada pasal 3, maka pembunuh Munir nggak bisa diadili. Kenapa Indonesia yang mengadili? Karena pesawatnya milik Indonesia. Nah, karena pesawatnya Indonesia, Garuda. Coba kalau dia naik pesawat Belanda atau naik pesawat Prancis atau naik pesawat Singapura. Ya, kebetulan dia naik Garuda. Ya. Kalau dia naik pesawat Lufthansa misalnya, Prancis, atau Singapore Airlines, atau Malaysian Airlines, ya negara itu yang mengadili. Jadi pesawat itu ya, pesawat dan kapal itu dianalogkan sebagai suatu negara. Ketika dia terbang ya. Tapi kalau pesawat yang berhenti di suatu, bagaimana kalau pesawat Singapore Airlines ya parkir di Soekarno-Hatta, ya sudah parkir itu terjadi kejahatan di atas itu. Hukum pidana mana yang berlaku? Hukum pidana Singapura ataukah hukum pidana Indonesia? Indonesia, Pak. Kenapa? Karena ada di dalam wilayah Indonesia. Tapi kan dia melakukan kejahatan di atas kapal Singapura, toh? Tapi kan kalau untuk di pasal 3 kan bila berada di luar wilayah Indonesia. Nah, itu ya. Itu ya. Jadi jangan dianggap bahwa kapal yang sudah bersandar di pelabuhan Tanjung Priok terjadi kejahatan di situ, maka negara yang kapal yang berbendera itu mengadili, bukan, tetapi Indonesia ya, karena masih di wilayah teritorial Indonesia. Gitu ya. Jadi itu hanya berlaku apabila dia sedang berada di luar teritorial. Paham ya? Jadi pasal 3 itu untuk mengantisipasi agar kejahatan-kejahatan yang terjadi di luar teritorial suatu negara, negara manapun ya, itu ada yang mengadili. Paham ya? Nah, itu yang disebut dengan asas teritorial. Ya. Jadi sini pasal 2 ya, asas teritorial. Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia itu wilayah teritorial. Saya mau nanya, Anda pernah ke Jakarta enggak? Atau di Surabaya? Atau di Makassar? Pernah lihat kedutaan besar negara asing di Indonesia enggak?
Pernah ya? Ada kedutaan Amerika. Di depan gedung kedutaan Amerika itu bendera di Jakarta ya. Ada kedutaan besar Amerika di Jakarta. Kemudian di depan gedungnya tuh benderanya bendera Indonesia atau bendera Amerika? Pernah lihat nggak? Jadi gedungnya ada di Jakarta, benderanya tuh bendera Indonesia atau bendera Amerika atau Jepang atau Prancis atau Singapura. Boleh nggak mengibarkan bendera di wilayah Indonesia? Boleh nggak? Di Papua boleh nggak mengibarkan bendera bendera apa? Di Boleh, Papua tapi itu? tidak lebih tinggi dari merah putih. Boleh? Nggak boleh. Coba bendera Papua atau bendera apa? Nggak boleh. Tapi di gedung besar, gedung kedutaan besar Amerika itu, Amerika, Inggris, Prancis, Belanda, siapapun ya, kedutaan besar itu di depannya tuh bendera negara dia. Apa maknanya itu? Indonesia juga, Indonesia yang ada di Belanda, di depan gedungnya itu bendera merah putih. Ini sudah kesepakatan internasional. Padahal nggak boleh loh. Coba kamu di rumah kamu tinggal misalnya di Belanda, kamu kibarkan bendera merah putih di halaman rumah kamu, pasti ditangkap. Nggak boleh. Tapi di kedutaan boleh. Nah, itu menunjukkan bahwa kedutaan itu merupakan wilayah kedaulatan dari negara tersebut. Jadi kalau ada terjadi kejahatan di dalam gedung kedutaan itu, maka yang berlaku bukan hukum Indonesia, tapi hukum dari negara yang bersangkutan, di mana bendera itu dikibarkan. Paham? Nah, itu juga merupakan perluasan asas teritorial. Jadi kedutaan itu dianggap sebagai apa ya? Kedutaan itu kan perwakilan negara, toh? Ya enggak? Pernah kan terjadi kebakaran kedutaan di mana? Di Arab Saudi ya? Pernah dengar nggak beberapa tahun yang lalu? Maka hukum pidana Indonesia yang berlaku. Walaupun tempatnya di Arab Saudi. Batasnya mana? Ya batasnya ya kedutaan itu, pagar kedutaan itu. Ketika itu di luar kedutaan, maka hukum di negara yang bersangkutan. Tapi ketika masuk ke dalam kedutaan, maka yang berlaku adalah hukum dari negara yang berbendera. Ya, bendera dari negara yang benderanya ditancapkan di kedutaan tersebut. Ya. Makanya ada orang yang minta suaka politik itu ya, ketika dikejar aparat keamanan, dia masuk ke kedutaan Amerika. Aparat keamanan nggak boleh masuk lagi loh. Nggak boleh ngejar masuk sampai ke dalam tanpa izin dari Amerika. Walaupun gedungnya ada di Jakarta. Paham ya? Jadi gedung kedutaan itu menunjukkan kedaulatan dari negara yang bersangkutan. Paham ya? Oke, ini asas pasal 3 ya. Perluasan asas teritorial. Jadi ini hanya berlaku terhadap di atas kapal maupun pesawat udara ya. Berarti kalau bukan di atas kapal dan pesawat udara nggak berlaku. Hanya dua ini. Ya. Dan ini berlaku secara internasional. Ya. Sepakati secara internasional. Paham nggak? Ada pertanyaan pasal 2 dan pasal 3? Oke ya. Paham ya? Nah, tadi dikatakan bahwa asas itu ya, asas locus delicti itu paling tidak ada 5. Ada asas teritorial,
ada asas personal, ada asas perlindungan. Asas personal disebut nasional aktif, asas perlindungan itu disebut nasional pasif, ada asas universal, dan ada asas ekstrateritorial. Ya, jadi locus delicti itu coba dibuka KUHP. Mulai dari pasal 2 itu judulnya apa, Mbak? Judulnya pasal 2 itu apa? Ada judulnya nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ayo cepat, ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya, cuman di dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9, ya, itu kelima asas ini ada. Ya. Jadi locus delicti itu diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9. Kalau asas legalitas kan diatur dalam pasal 1 ya, ayat 1 dan ayat 2. Kalau locus delicti itu diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9. Pasal 2 itu asas teritorial, pasal 3 itu asas teritorial yang diperluas. Ya. Nah, kemudian pasal 4. Nah, nanti kita pelajari ya. Mulai dari pasal 4 itu ada asas personal, kemudian ada asas perlindungan, ada asas universal, dan ada asas ekstrateritorial. Ya, jadi nomor 2 sampai nomor 5 itu merupakan pengecualian dari asas teritorial. Ya. Jadi pasal 2 asas teritorial itu berlaku untuk seluruh negara, universe semuanya. Pasal 3 itu merupakan perluasan asas teritorial, itu juga berlaku seluruh negara ya. Terhadap kejahatan yang dilakukan di atas kapal maupun di atas pesawat udara diperluas agar apabila terjadi kejahatan di atas kapal atau pesawat udara, maka yang berhak mengadili adalah negara di mana kapal itu didaftarkan. Ya. Kemudian pasal 4 sampai dengan pasal 9 itu pengecualian. Ya, pasal 4 sampai pasal 9 itu merupakan pengecualian dari asas legalitas, asas teritorial. Ya. Pengecualian dari asas teritorial. Ini masih ada saja yang baru masuk ya. Saya nggak tahu baru masuk atau terlempar ya. Coba dibaca pasal 4. Oh, ini udah ada. Jadi pasal 4 itu pengecualian, ya. Pasal 4 itulah yang disebut dengan apa namanya? Asas nasional pasif. Ya, asas perlindungan. Ya. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Berarti hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan terhadap kejahatan yang dilakukan di luar Indonesia. Paham? Tapi hanya terbatas. Nah ini ya. Jadi pengecualiannya hanya terbatas. Kalau pembunuhannya terjadi di Singapura, apakah hukum pidana Indonesia bisa diberlakukan? Berdasarkan asas nasional pasif?
Bisa nggak? Mungkin tergantung itu melanggar kepentingan Indonesia atau tidak, Pak. Oke. Pembunuhan biasa. Nggak ada pembunuhan melanggar kepentingan Indonesia. Pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, nggak mungkin ya. Pencurian, nggak mungkin. Nah, yang memungkinkan apa? Asas nasional pasif ini. Asas perlindungan. Asas perlindungan itu hanya terhadap kejahatan-kejahatan yang menyangkut tentang kepentingan Indonesia. Makanya dikatakan asas perlindungan atas asas nasional pasif. Maka hukum pidana Indonesia bisa diberlakukan terhadap kejahatan yang terjadi di luar Indonesia apabila kejahatan itu berkaitan dengan kepentingan Indonesia. Apa saja kejahatan-kejahatan yang bisa diadili oleh hukum pidana Indonesia walaupun kejahatan itu terjadi di luar negeri. Karena menyangkut kudeta. kepentingan. Hah? Makar atau kudeta, Pak? Nah, coba lihat ya yang satu ini. Cuma terhadap kejahatan tertentu. Coba, hanya terhadap pasal 104, 106, K107, 108, dan 131. Ya. Hanya terhadap kejahatan itu. Karena pasal-pasal ini menyangkut tentang kepentingan Indonesia. Perlindungan Indonesia. Coba dibaca pasal 104. 104 tentang apa? Tentang makar, Pak. Makar. Makar apa? Makar ada macam-macam. Makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Berarti makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan presiden atau wakil presiden. Lokusnya di mana, Mbak? Menurut pasal 104 itu. Lokusnya di mana? Tidak disebutkan, Pak, di pasal. Tidak disebutkan. Tapi mestinya di mana itu? Di luar Indonesia atau di Indonesia? Di Indonesia dan di luar bisa. Kalau di Indonesia nggak perlu diatur. Kalau di Indonesia otomatis berlaku pasal 2 kan? Ya enggak? Ya enggak? Pasal 2 itu sudah di Indonesia semua tuh. Otomatis asas perlindungan ini berlaku di luar Indonesia. Ini nih, pasal 4 nih, coba lihat. Anda nggak baca nih. Nih. Nah, ya kan? Ya kan? Melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Cuman harus dibatasi. Hanya terhadap kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan asas perlindungan terhadap negara Indonesia. Kalau selain kejahatan itu nggak boleh, ya. Jadi kalau misalnya terjadi pembunuhan luar negeri, ya tetap lokus deliktinya di luar negeri kan. Apakah warga negara siapapun, mereka yang berhak, ya kan? Paham nggak? Jadi pasal 4 ini hanya terjadi apabila kejahatan itu terjadi di luar Indonesia dan kejahatannya harus pasal 104. 104 itu adalah makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan presiden atau wakil presiden. Jadi kalau Pak Jokowi itu atau siapa namanya wakil? Ma'ruf.
Ma'ruf amir itu ada di luar negeri, kemudian ada terjadi di apa namanya disandra atau mau dibunuh, sudah terjadi pembunuhan atau belum? Pasal 104 itu sudah terjadi pembunuhan atau belum? Mungkin belum karena ada untuk maksud. Jadi mungkin Ya kan? percobaan. Kalau dengan maksud itu kan belum dibunuh. Ya. Jadi baik jangankan dibunuh, yang belum dibunuh aja kena pasal 104 kan? Apalagi sudah dibunuh. Ya kan? Dengan maksud ya kan? Dengan maksud untuk membunuh presiden atau wakil presiden. Bukan percobaan, Mas. Itu sudah bukan percobaan lagi, itu sudah kejahatan. Selesai. Dengan maksud itu gini ya. Jadi misalnya Pak Jokowi sedang berada di mana? Di luar negeri. Pak Jokowi itu menggunakan mobil. Biasanya mobil presiden itu kan beriringan ya. Biasanya tuh orang tidak menduga presiden itu duduk di mobil mana. Ya kan? Apakah mobil depan atau mobil belakangnya. Ya. Kemudian ada orang yang di bomnya mobil itu atau ditembaknya mobil itu, door yang beriringan itu, dikiranya presiden duduk di mobil paling depan. Ya. Ditembaknya lah mobil yang paling depan tuh, kemudian terbakar, mati. Ternyata presidennya duduk di mobil di belakang, di mobil berikutnya. Bisa kena nggak orang ini pasal 104? Bisa kena nggak pasal 104 membunuh presiden, wakil presiden? Bisa. Hanya dengan maksud ya. Dengan maksud. Nah, kata-kata dengan maksud itu. Gitu ya. Sekarang baca pasal 106. Kalau ada judulnya dulu. Silakan dibaca 106. Dibaca. Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Itu makar tentang apa? Dengan maksud apa? Seluruh atau sebagian dari wilayah negara. Terputus berarti ada kata-kata yang terputus tuh. Dengan maksud untuk memisahkan mungkin ya. Memisahkan seluruh atau sebagian negara Indonesia. Jadi kalau misalnya ada siapa? Separatis ya. Misalnya siapa tuh yang dari Aceh siapa? Dari Aceh, dari Papua kan masih ada di luar negeri ya. Dia itu ingin agar memisahkan Aceh dari Indonesia, tapi bergeraknya di luar negeri. Hasan Tiro ya, Hasan Tiro misalnya. Maka berlaku ketentuan pasal 4 ini. Walaupun lokusnya di luar negeri. Nah, lokusnya di luar negeri tidak pandang bulu siapa pelakunya, atau WNI atau WNA, terserah. Pokoknya kalau maksudnya itu membunuh presiden atau wakil presiden, kena pasal 104. Kalau maksudnya itu adalah memisahkan negara kesatuan Republik Indonesia, maka kena pasal 106. Ya. Coba baca 107. Dengan siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, atau melalui media apapun. 107 yang A, Pak. Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah diancam dengan pidana paling lama 15 tahun. Dan para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat 1 diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling lama 20 tahun. Berarti kan pasal 107 itu makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Jadi mau menggulingkan pemerintah tapi melalui luar negeri, mungkin nggak? Mungkin toh? Nah itu kena
asas nasional pasif. Hukum pidana Indonesia bisa diberlakukan walaupun lokusnya di luar negeri. 108, coba cepat dikit. Pasal 108, tolong dibaca. Pasal 108. Ya. Diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun karena pemberontakan. Yang ke-1, orang yang melawan pemerintah dengan senjata. Kedua, orang yang melawan dengan maksud pemerintah menyerbu bersama-sama dengan segerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata. Yang kedua, pemimpin-pemimpin dan pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Oke, nah itu kan. Jadi pokoknya ini gini ya, supaya cepat. Yang melakukan kejahatan 104, 106, 107, 108, dan 131, itu kalaupun dilakukan di luar Indonesia, tetap berlaku hukum pidana Indonesia. Paham? Kenapa? Karena ini menyangkut tentang perlindungan negara, ya kan? Makanya disebut sebagai asas perlindungan, ya, asas perlindungan atau asas nasional pasif. Jadi asas perlindungan itu merupakan pengecualian dari asas teritorial. Artinya asas teritorial bisa disimpangi. Oke, Satria. Kalau yang dimaksud untuk dibunuh itu keluarga dari kepala negara, masih bisa nggak Pak asas nasional pasif diberlakukan? Nah, lihat aja rumusan pasalnya. Ada nggak? Kalau nggak ada, nggak bisa. Hukum pidana itu gampang. Ya, hukum pidana kan lex serta, lex scripta. Ingat ya? Lex scripta itu harus tertulis. Ya enggak? Lex serta itu harus pasti. Jadi kalau memang nggak ada rumusannya ya jangan ditambah-tambah. Keluarganya bisa nggak? Kalau nggak ada rumusannya ya keluarganya berarti nggak bisa. Kan cuman makar dengan maksud untuk membunuh presiden atau wakil presiden. Selesai. Menteri bisa nggak? Ya nggak bisa. Paham? Paham nggak? Ada lagi pertanyaan? Gitu ya. Oke, sekarang tolong Anda pelajari pasal 5, 6, 7, 8, 9 ya. Untuk kita bahas di minggu depan. Ya. 5 sampai pasal 9 itu juga merupakan pengecualian dari asas teritorial ya. Nanti kita bicarakan di minggu depan. Jadi pengecualian itu boleh asal diatur dalam undang-undang kan gitu ya. Pengecualian itu boleh asal diatur dalam undang-undang. Ya. Dan pengecualian itu kadang-kadang juga ada berdasarkan kesepakatan internasional. Ya. Seperti pasal 3 itu kesepakatan internasional. Pasal 4 sampai 9 juga kira-kira kesepakatan internasional. Negara lain juga memberlakukan itu. Ya. Yang penting ada diatur dalam hukum pidana masing-masing negara. Ya. Baik, ada pertanyaan? Baik, Az-Zahra? Ada? Izzy? Hadir, Pak. Audrey? Hadir. Ikram? Hadir. Satria? Hadir. Tata? Hadir. Safira? Hadir. Yola? Ivana? Hadir. Farah? Hadir, Pak. Maulana? Hadir. Muhammad Syihabuddin? Hadir. Bintang? Fadel? Hadir, Pak. Pandu? Hadir, Pak. Nasiruddin? Aulia? Hadir, Pak. Muhammad Fafian? Hadir. Mutiara? Hadir. Bramastia? Hadir. Alif? Hadir. Bintoro?
Hadir. Nurul, Hadir, Pak. Inayah, Hadir, Pak. Khalisa, Hadir, Pak. Syarifah, Hadir, Pak. Alif Ibrahim, Hadir. Kansa, Hadir. Virial, Hadir, Pak. Velia, Valena, Hadir, Pak. Hasnani, Hadir, Pak. dan Niswara, Hadir, Pak. Karisma, Hadir, Pak. Asita, Hadir, Pak. Agnar, Hadir, Pak. Haidar, Hadir, Pak. Mahesa, Hadir, Pak. Anindya, Hadir, Pak. Mogni, Hadir, Pak. Rista, Hadir, Pak. Alisa, Hadir, Pak. Mutiara, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. Ravena, Hadir, Pak. Fatimatu Zahro, Hadir, Pak. Siti Maimuna, Zainab, Hadir, Pak. Muhammad Gibran, Hadir, Pak. Irhandi, Hadir, Pak. Kandisha, Hadir, Pak. Hadir. Ade Fitri, Hadir, Pak. Rizal Mahendra, Hadir, Pak. Malika, Hadir, Pak. Tasha, Hadir, Pak. Muhammad Fakhri, Hadir, Pak. Muhammad Fadil, Hadir, Pak. Muhammad Fadali, Hadir, Pak. Tika, Anggita, Hadir, Pak. Rara Putri, Hadir, Pak. Deviani. Hadir, Pak. Ada yang belum dipanggil? Saya Pak. Nasiruddin Kamal nomor 017. Halaman ini ya. Nomor 2 ya. Ada lagi? Oke. Pak, tadi saya lihat Halaman berapa? nomor 042. Ini ya. Iya. Oke, ada lagi? Oke. Bapak Kandisha tadi hadir, Pak. Halaman berapa? 6 kayaknya. Oh iya, udah. Kasih, Pak. Ya. Udah semua ya. Jadi tolong dipelajari ya. Dari pasal 2 sampai pasal 9 besok kita diskusikan biar cepat. Baik, saya kira wah, kok jadi ini ya. Ya udah. Ada sedikit trouble UI anunya. Baik, saya kira kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya tutup ya.